Semuanya, saya akan mulai pertemuan hari ini yaitu tentang koordinasi dan diskusi perihal verifikasi penjurian yang mana memang kami jadwalkan terpisah pertemuan Zoom meetingnya antara penjuriannya dengan verifikasinya. Saya mulai saja Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa bertemu di virtual Zoom seperti ini. Yang mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan di siang hari ini bisa membawa kemanfaatan untuk kita dan semua yang terlibat di saksi. Sholawat serta salam selalu kita sanjung agukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang ada di virtual Zoom ini bisa mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Dewan Juri, pertemuan pada siang hari ini khusus saya jadwalkan untuk juri dan panitia bahwasanya satu informasi terkait dengan penjurian itu awalnya kita jadwalkan di eh, hotel, tetapi ya karena memang banyak sekali kendala dan hal-hal yang perlu banyak diselesaikan di sekolah kami, jadi kami memutuskan untuk pertemuannya lewat virtual Zoom, Pak. Gitu. Ya, alhamdulillah, Pak. Ya, sembari Pak Bayu mungkin banyak kerjaan, Pak Faiz juga banyak kan kalau Zoom meeting bisa membagi itu semua kan gitu. Ya, Memang awalnya kita jadwalkan di Jakarta Pak, Hotel 88 Iya, itu. Pak. Tetapi kita cancel dan saya sempat juga menghubungi dari pihak Hotel Bandar Lampung, kita cancel juga. Jadi ya udahlah kita virtual Zoom saja. Gitu. Tetapi nanti teknis untuk penilaiannya itu kita Zoom nanti untuk mengeplay video YouTube dari para peserta itu dari pihak panitia atau pihak adminnya yang mengeplaykan, kemudian nanti dari pihak juri menilai begitu. Dan ini informasi Pak untuk peserta yang sudah mengumpul karya itu 34 hari ini, 34 peserta per hari ini. Karena kami juga membatasi pertemuan membatasi pengumpulan tugasnya. Pengumpulan tugasnya itu kami batasi sampai tanggal 14 jam 24.00. Jadi kayaknya besok ya Pak ya, besok. Besok terakhir pengumpulan tugas dan tanggal 15 kami coba untuk merekap yang sudah mengumpul tugas dengan tepat waktu dan tanggal 16 di jam 9 kita sudah mulai untuk penilaian. Itu tanggal 16-nya. Dan tanggal 17 ya agenda tanggal 17 hari ini yang akan kita bahas karena kami juga perlu diskusi dengan juri untuk bagaimana terkait dengan verifikasinya nanti. Jadi nanti verifikasi itu sebenarnya gini Pak, kan tanggal 16 itu kita penilaian. Setelah penilaian akan kita langsung rekap terkait dengan juara. Maka kita akan menentukan 6 besar. Juara 1, 2, 3, kemudian juara 1, 2, 3 harapan. Kalau sudah dari pihak panitia yang merekap dan yang menilai dari pihak juri, kalau sudah tanggal 17 itu kita zoom lagi Pak. Zoom lagi dengan para juara. Jadi para juara yang juara 1, 2, 3, yang 6 besar itulah, 6 besar itu kita undang lagi. Undang di Zoom. Kalau yang tanggal 16-nya kan kita nggak undang. Tapi tanggal 17-nya 6 besar itu kita undang ke virtual Zoom. Nah, ketika kita undang,
tugas daripada Bapak Ibu Dewan Juri itu memverifikasi peserta, memverifikasi 6 besar itu. Ya, ya ini nanti kita ketengahkan apa yang harus kita tanyakan dengan peserta. Kalau dari pelatihan kemarin yang di Bandung saya, itu verifikasi itu bentuknya kita bertanya dengan peserta karya ini asli atau tidak, memastikan bahwa karya ini asli buatan dia, kemudian memastikan juga bahwa yang membuat itu adalah siswa SMK, Pak. Itu yang membuat itu benar-benar siswa SMK. Jika kedapatan dari 6 besar itu ada salah satu yang memang mungkin tidak bisa menunjukkan kevalitan tentang identitas dia sebagai siswa SMK, maka bisa digugurkan itu. Itu haknya juri gitu. Kalau memang ditanya kok dia tidak bisa membuat validasi terkait dengan dia memang benar-benar siswa SMK, itu boleh digugurkan. Itu diverifikasi itu. Begitu Pak mungkin. Kemudian selain itu di virtual Zoom yang nantinya untuk verifikasi ini, kita sekaligus dari pihak panitia bertanya tentang nomor rekening siswa. Nomor rekening siswa. Karena yang mendapat hadiah itu kan juara 1, 2, 3, terus 1, 2, 3 harapan. Nomor rekening itu wajib menunjukkan nomor rekening khas dari siswa itu sendiri. Jadi kita tidak boleh, siswa atau peserta yang 6 besar itu tidak boleh mengirimkan nomor rekening guru ataupun nomor rekening dari pihak sekolah. Jadi kita nggak boleh, dia nggak boleh. Karena sayembara ini ketika siswanya juara itu hadiah memang langsung tertransfer ke pesertanya langsung, tidak melalui gurunya baru dari gurunya ke siswa, enggak. Karena memang kita menghindari ya intinya supaya langsung nyampe dengan siswa begitu Pak. Dan itu semuanya sudah kita sudah disondingkan dari pihak panitia pusat ke kami kemarin seperti itu. Jadi begitu. Dan hari ini mari sama-sama kita diskusikan terkait dengan verifikasi itu nantinya teknisnya mau seperti apa, dan mohon masukan dari pihak juri untuk bisa membuat reng-rengan ataupun hal apa saja yang perlu kita ketengahkan nanti dengan peserta yang 6 besar itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal ini. Kita langsung saja masuk dalam forum diskusi. Monggo Bapak Bayu atau Pak Adi atau Pak Faiz untuk bisa menanggapi apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih. Izin pertama Pak ya. Ya, silakan Pak Bayu. Pak Adi, izin dulu Pak. Mas ya, Faiz silakan, atau Pak Faiz ya? Ini belum Pak. Mas aja. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, cuman orangnya nggak nampak yang mana. Atau saya kenal atau ini saya mau wujudkan, cuman saya saya kan lagi pelatihan nih. Saya di pinggir ruangan soalnya, ya saya munculkan aja ya, nggak apa-apa. Oh. Halo. Ya Pak. Ini saya lagi di pinggir nih, lagi pelatihan soalnya, ngajar pelatihan. Jadi saya pakai handphone ini. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Salam kenal. Di mana pelatihannya? Lagi pelatihan di SMK Pati, Tunas Harapan Pati. Saya ngajar 3D di sini. Ngasih pelatihan 3D. Ini dari BDI? Bukan, Emitter Lab. Oh, Emitter. Oke, siap. Ya, Pak Bayu, ini saya sembari memperkenalkan Pak Faiz juga.
Karena memang kemarin itu salam kenal. Pak Roy kan belum bisa untuk gabung dengan kita nih karena beliau jadwalnya padat. Dia minta malah setelah tahun baru gitu kan. Aduh, setelah tahun baru ini saya bisa diverifikasi nih dari direktorat ini karena laporannya harus Desember gitu kan. Jadi dia mendelegasikan Pak Faiz untuk bisa menggantikan. Iya, saya menggantikan Mas Roy di sini untuk jurinya. Jadi ya mohon bimbingannya dan salam kenal juga. Ya, salam kenal Mas. Mungkin pertanyaan pertama dari saya itu kan nomor rekeningnya rekening siswa ya. Kalau misalkan siswanya belum punya rekening gitu, perlu kita kasih waktu untuk membuat dulu atau gimana? Ya, baik Pak Bayu, saya langsung jawab Pak Bayu ya. Ini pertanyaan memang benar banyak diketengahkan Pak. Ketengahkan waktu pelatihan ini, waktu diklat kemarin. Karena rata-rata siswa itu kan memang sebenarnya belum punya rekening kan. Gitu. Iya. Tetapi dari pihak direktorat itu menyarankan sekali. Jadi ketika dia sudah terpanggil diverifikasi, kemudian ditentukan bahwa dia sudah menjadi juara, maka dia wajib tetap membuatnya. Jadi kita tunggu untuk membuatnya itu. Oke, siap. Itu. Kalau yang tanggal 16 penjuran itu kan kita mungkin masih menentukan 6 besarnya dulu gitu kan. Iya. Nah, nanti walaupun nilai itu menentukan gitu kan. Takutnya kalau ada karya juara 1 kok karyanya bukan murni ataupun bukan siswa SMK itu kan bisa bergeser. Itu. Jadi penentuannya di tanggal 16 itu untuk penilaiannya, tanggal 17 itu verifikasi termasuk dengan validasi siswanya gitu. Oke, Kang. Dan Terima kalau kasih, misalkan dari 6 itu kita ketahui ditemukan bahwa itu bukan karya siswa, berarti dia memang bisa kita geser gitu ya? Bisa Pak, bisa kita geser. Kan nanti kita ada nilai ya, rekapan nilai itu biasanya kan dari 1 sampai 10 besar itu kan. Kalau ada yang bergeser berarti dia naik terus gitu Pak. Iya, okay. Kalau yang bergeser juara 1 berarti nanti bisa jadi juara 2-nya yang jadi juara 1. Iya. Ya okay. Itu. Siap. Saya boleh bertanya juga? Silahkan Pak Faiz, monggo. Nah, ini kan untuk verifikasinya itu kan tadi saya dengar dari Pak Masud, kan harus menunjukkan bukti bahwa ini benar-benar karya SMK atau orang yang mengikuti lomba tersebut, kan ya? Iya. Nah, bagaimana kalau dia di-guide sama orang yang profesional? Emang dia yang mengerjakan, tapi kalau ada orang di belakangnya yang nge-guide, itu gimana, Pak? Selama orang yang di belakang hanya membimbing tidak apa-apa sih, Pak. Oh, nggak masalah hanya gitu membimbing saja gitu. Sifatnya kan yang mengerjakan tetap siswanya gitu kan. Iya. Oke. Berarti kita ini ya, pas verifikasi itu kita minta file mentahnya gitu, ditunjukkan. Ya mungkin bisa ditunjukkan atau gimana kan Pak Bayu? Iya, betul. Ya boleh. Berarti mereka disuruh presentasi gitu ya. Ini ya mungkin seperti itu Pak. Bikinnya gini gitu ya. Apa? Menjelaskan lah mungkin Pak Faiz gitu ya. Iya, maksudnya gitu. Iya. Ngejelasin. Soalnya kan kita juga kalau mau kemurnian karya itu kan juga nggak bisa diakui itu benar-benar murni karya dia kan, mesti ada campur tangan orang lain yang mungkin ikut-ikut bikin skripnya atau pengarah gayanya atau gimana yang mungkin mereka lebih profesional yang kita nggak tahu. Dan anak tadi di-guide, jadi itu maksudnya. Oke, Pak Faiz, masukannya bagus sekali. Nah, ini kaitan dengan masukan Pak Faiz, kami juga bertanya nih, apa perlu kami harus membuat kriteria untuk verifikasi itu atau gimana Pak, kalau seperti ini? Kami juga kan belum ada persiapan nih Pak, untuk verifikasi itu. Maksudnya kriteria ini gimana ya? Ya, dibuat tertulis gitu ya. Tertulis gitu. Nggak usah sih Pak, nggak usah disampaikan ke peserta. Sebenarnya nggak perlu juga, nggak apa-apa sih. Kan ini cuman concern saya sih gitu. Kan tadi kan dibilang harus pure gitu lah. Siapa tahu kan mereka benar-benar nggak pure. Ya emang mereka yang mengerjakan, tapi mereka cuman tangan kedua dari seseorang profesional yang
menyalurkan idenya agar lebih baik gitu loh Pak. Misalnya Iya. kayak gitu. Gitu. Bisa seperti itu. Tuh. Oh, berarti Jadi kita mungkin nggak perlu buat kriteria ya, Pak ya. iya. Jadi mungkin gini, Pak, saya nangkapnya seperti ini. Jadi nanti di tanggal 17 itu kita verifikasi dengan peserta, kemudian kita kan dapat tuh data-data validnya dari 6 besar itu. Kemudian nanti kita mungkin zoom lagi ya, Pak ya, untuk menentukan juaranya itu. Atau gimana, Pak? Saya rasa memang perlu seperti itu, Pak. Dan kita buat sistemnya, kalau menurut saya ya, Ya. seperti wawancara gitu. Jadi misalkan ada 6 orang, nanti gantian 1 orang kita barengan bersama beberapa juri, kita tanya-tanya, kemudian dia pindah keluar ke waiting room lagi, yang nomor 2 masuk lagi gitu. Jadi kita Oh sistem iya ya. wawancara. Ya. Gantian gitu ya, Pak ya. Iya, gantian. Boleh seperti itu ya. Intinya kan nanti di wawancaranya itu kan ya. Iya, wawancara itu nanti. Di wawancaranya itu. Iya, iya. Oke. Baik, Pak Adi, gimana masukannya, Pak? Monggo silakan Pak Adi. Halo, Pak Adi. Halo, Silakan Pak Adi, ada seperti tanggapan? itu juga bagus. Cocok. Mungkin saya nanti fokusnya ini Pak Maksud terkait dengan bagaimana penilaian. Kan penilaian ada aplikasinya ya. Saya udah nyiapin aplikasi. Kemarin sudah di-share belum Pak Maksud? Sudah. Kalau penilaian sudah sih. Paling mungkin Pak Faiz yang belum dapat ya? Saya sudah kirimkan ya Pak Faiz ya untuk yang kriteria atau yang itu yang saya kirim bentuk Excel, Pak. Oh, kalau yang Excel itu sudah sepertinya. Harus Ya, saya itu. cek lagi. Ya, itu untuk Oh iya, kriteria udah. Ya. Nah, itu untuk apa namanya? Bekal Pak Faiz untuk menilai nanti. Kemarin udah lihat sih ya. Ya. Karena itu memang sudah ada isinya karena memang untuk contoh sebenarnya. Itu belum nanti. Belum ya? Tinggal begini Pak. Itu kan kemarin form penilaian itu saya buat dan belum dapat data pendaftar dari panitia pusat. Jadi cuma saya tulis SMK 1, 2 dan seterusnya gitu kan. Kalau misalkan nanti para juri tidak keberatan atau yang penting ada data namanya saja, masalah formatnya nanti saya rubah sendiri silahkan, tapi sepertinya nanti saya buatkan saja sudah sesuai dengan nama sekolah dan nomor urut beserta linknya. Nah, jadi nanti ada rekap peserta, terus link, nomor urutnya juga sama dengan aplikasi penilaiannya. Jadi kayak gitu Pak Maksud. Oh supaya iya. nanti tinggal Jadi supaya nanti dewan juri juga langsung isi gitu ya, nggak perlu ini ya. Betul. Ya. Paling lambat nanti besok sore sudah saya kirim. Oke, Pak. Mau tanya nih. Silakan Pak Faiz. Gimana Pak Faiz? Untuk untuk skornya itu emang sampai 1000 ya. Kemarin kan saya lihat tuh memang sampai 1000 kalau nggak salah ya. Iya. Tinggi. Untuk skor memang dibuat sampai 1000 Pak, biar ketika disebutkan gitu kan. Ya, biar ketika juara 1 itu misalkan juara 1 nilainya 1003, nah itu kan sepertinya lebih puas gitu Pak Faiz. 850. Ya. Sama ini sih, kemarin kan sama Pak Mas O dikasih tahu kalau untuk ngasih angka yang genap ya. Yang pas ya, maksudnya 85. Enggak koma Pak, enggak koma. Iya, maksudnya enggak koma kan. Enggak koma. Iya, gitu. Siap. Lanjut. Pak Adi? Mungkin itu saja, nanti terkait penilaian saya kirimin aplikasinya. Terus kalau untuk konsepnya seperti apa sih, saya rasa yang penting asalkan dari pihak dewan juri juga bisa nyaman juga ketika menilai, itu nggak ada masalah. Berarti kalau langsung misalkan 100 video satu hari di play via Zoom gitu nggak ada masalah Pak ya? Dari dewan juri. Artinya satu hari itu langsung selesai. Oke Pak. Itu bagusnya gitu Pak, sehari selesai. Oke. Langsung sehari selesai emang bagus. Itu untuk satu video berapa lama? Itu maksimal 60. 1 menit. 1 menit. Oke. Oh, bisa itu kalau 100 mungkin. Ini yang daftar Pak, yang kirim baru 34 Pak. Mudah-mudahan nambah lagi Pak. Masih ada waktu 1 hari lagi. Ya, masih ada waktu 1 hari lagi.
Terus Siap. untuk Oke. Pak Bayu dan Pak Faiz ini saya perlu masukan juga dari pihak juri. Nanti untuk verifikasi itu yang di tanggal 17, apakah kita akan memasang waktu, Pak? Maksudnya dalam misalkan satu siswa itu nanti ketika Zoom meeting dia mempresentasikan maksimal berapa menit gitu, Pak? Atau kita tanyanya berapa menit gitu. Takutnya kalau nanti kan tadi kan teknisnya Pak Bayu itu peserta dimasukkan ke virtual satu persatu gitu kan. Kalau terlalu lama kan kasihan yang nunggu gitu, Pak. Ya. 15 menit lah maksimal kan. 15 menit ya. Ya. Gimana Pak Faiz? Anggap latihan wawancara CPNS. Ya, 15 menit ya. Jadi emang kalau dari saya sih harus dibatasi juga sih. Iya, Pak. Karena kalau nggak dibatasi kasihan yang nunggu itu nanti. Iya. Jadi kemungkinan nanti mungkin akan saya buatkan jadwal kalau di tanggal 16 itu kita kan sudah sudah penilaian. Nanti kan terekap tuh 6 besar. Nah, nanti 6 besar itu saya buatkan grup, Pak. Nah, saya buatkan grup, kemudian saya jadwalkan. Misalkan SMK Negeri 1 Ciamas misalkan. Itu dari 09.00 sampai 09.15 gitu kan untuk virtualnya. Untuk wawancaranya di verifikasi itu. Kemudian sekolah lain juga terjadwal dari situ. Jadi dia nggak nunggu gitu loh. Dia masuk Zoom-nya itu nggak bareng-bareng gitu, Pak. Gimana kira-kira? Iya, harusnya ada antriannya, Pak. Maksudnya Ya, sesuai antriannya. sesuai itu Rundown aja. lah gitu. Ya. Benar. Biar teratur lah. Iya. Nanti peserta ditaruh di waiting list gitu ya. Apa? Waiting room. Waiting list. Iya, di waiting room bener, Pak. Ingin gitu. Terus ada lagi Pak yang diketengahkan monggo untuk verifikasi. Ji, link YouTube-nya nggak ada, Ji. Untuk make sure aja Pak ya. Berarti ini nggak jadi ke satu tempat gitu Pak ya. Maksudnya ke Jakarta gitu atau nggak Ya, jadi kan enggak, ya? Pak. Oke, Enggak jadi, nggak Pak. apa-apa. Oke, ya. Ya. Alhamdulillah juga. Kebetulan ini ada asesmen lapangan Pak Prodi. Oh. Nah, di sini. Saya juga ada acara juga. Alhamdulillah lah, nggak apa-apa Pak. Jadi harus Ini persiapan, karena ya. kita juga semuanya dikejar juga karena Desember kita kan juga perlu laporan banyak nih Pak. Kami juga Akhir masih tahun enggak. Pak. Iya, Sakit jadi leher nih Pak. Ya karena sama sih. saya kemarin berpikirnya seperti ini. Kalau harus ke Jakarta, saya bawa tim ke Jakarta, harus sewa hotel, kemudian ya kami pikir sangat ribet sekali. Sementara pekerjaan di sekolah itu juga sudah ngawi-ngawi lah gitu. Harus segera disikapi gitu kan. Ya udahlah, keputusan dari rapat koordinasi kemarin kita Zoom meeting saja. Tetapi Zoom meeting penilaiannya itu terbuka juri dan panitia gitu. Memang beberapa tim ada yang mengusulkan Zoom meetingnya langsung dengan peserta. Jadi kita penilaian ada peserta gitu. Cuman saya rasa terlalu rame karena siswa itu kan tahu sendiri untuk pengkondisiannya susah juga, apalagi siswa yang mengikuti kan 100 siswa. Jadi kalau saya harus mengkondisikan 100 siswa untuk penjurian, apalagi penjurian itu butuh konsentrasi juga kan. Makanya keputusannya kemarin juri dengan panitia saja yang menyaksikan saat penilaian itu. Dan memang kami jadwalkan di tanggal 17 verifikasi itu bisa saja berubah sih Pak Bayu dan Pak Faiz, bisa saja berubah. Cuman mudah-mudahan tidaklah, karena takut saya berubahnya gini, kita penilaian tanggal 16 itu, kemudian kita rekap dulu, kemudian kita harus menghubungi peserta untuk menyiapkan presentasi dan menyiapkan nomor rekening kan, itu kan perlu waktu. Makanya kalau memang itu tidak bisa terkondisikan di
tanggal 17, maka kita undur mungkin 1 hari gitu kan, tanggal 18-nya. Tapi tetap virtual Zoom, Pak. Tetap virtual Zoom. Jadi Pak Is dan Pak Bayu bisa nyambi kerjaan lain lah, Pak. Sekali mendayung kan 3-4 pulau terlampaui gitu kan. Ya. Baik Pak, ini Zoom meeting kita ini kita record, kemudian ada daftar hadir sebagai bukti bahwa nanti di pelaporan kita sudah melaksanakan kegiatan Zoom meeting dengan juri. Kalau saya jadwalkan sebenarnya 3 kali nih. Jadi awal kemarin ketentuan lomba, hari ini kita verifikasi, dan ketiganya mungkin nanti rekapitulasi juara itu, hasil daripada penilaian dan verifikasi itu. Ya mungkin kalau Zoom meeting kan masih bisa disambi-sambi. Mungkin begitu Pak Bayu, Pak Faiz dan Pak Adi. Kalau ada tambahan monggo kami silahkan untuk diketengahkan di sini terkait dengan penilaian ataupun verifikasi yang nanti akan kita laksanakan. Cukup Kalau Pak dari Faiz? saya cukup. Kalau dari saya cukup sih. Alhamdulillah cukup. Pak Bayu? Ya cukup. Ya kita tidak perlu lama-lama lah ya Pak ya. Yang penting terlaksana aja ini kegiatan kita coba. Ya. Mungkin itu Pak Bayu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya kepada kami. Pak Faiz juga terima kasih menyempatkan waktunya juga dengan kami. Pak Adi juga. Iya, Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan dari kemarin, dari awal sampai hari ini bisa memberikan kelancaran di kegiatan Saksi 2021. Saya udah ngisi tadi Pak ini data harinya ya. Oh ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak Faiz. Juga nanti mohon mengisi. Saya sudah tadi Pak. Oh ya, oke. Makasih Pak Faiz, Pak Bayu atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di tanggal 16 nanti di jam 9 kita akan melaksanakan kegiatan penilaian. Terima kasih Pak Faiz, Pak Bayu sudah memberikan masukannya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Faiz, Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu, Pak Adi. Terima kasih.